Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudari anggota gereja Jemaat PPH. Sebelum kita berbagi kelas di tesis kita masing-masing, maka fokus diskusi kita adalah pemuridan kepada orang yang kaya dan terkenal. Dengan yang kaya dan terkenal, apakah yang Yesus lakukan? Baik saudaraku, masih ingatkah saudara kepada Abraham, Yusuf, Mordechai, Esther, Hizkia, Yosia, dan masih banyak nama-nama yang lain? Siapakah mereka itu? Ya, mereka adalah orang-orang ternama. Reputasinya baik dan memiliki banyak materi. Apalagi persamaan mereka, sehingga Alkitab mencatat secara istimewa hidup mereka itu. Persamaan mereka adalah berlimpahnya materi yang mereka miliki justru membuat mereka semakin saleh. Kekayaan yang materi yang mereka punya justru menolong pertumbuhan rohani mereka semakin kaya. Nah, apa rahasia saudara-saudari tokoh-tokoh Alkitab yang kita sebutkan tadi? Apa rahasia mereka? Kekayaan materi mereka membuat kaya rohani. Kita akan coba simak sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan adalah alat Tuhan untuk memperkaya iman. Ingatlah Nikodemus, orang Farisi yang terkenal, bereputasi bagus dan kaya itu. Setelah pertemuan malam yang sangat menyentuh jiwanya dengan Yesus, kemudian dia menyaksikan sendiri kehidupan Yesus dan pelayanannya bagi orang-orang yang memerlukan. Bahkan Yesus sampai mati di kayu palang. Di kemudian hari, setelah Yesus naik ke surga, gereja yang masih muda itu mulai berkembang. Nikodemus menggunakan kekayaannya semuanya untuk menyokong jemaat yang masih baik itu. Yang tadinya orang menghormati dia, sekarang mengolok-olok dia. Yang tadinya menyanjung dia, sekarang menganiaya. Dan bahkan kemiskinan justru semakin memperkaya penyerahannya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itulah yang Alkitab kita katakan. Demikian juga pengalaman rohani yang sama pada Zakheus. Setelah perjumpaannya dengan Yesus yang menjamah hatinya di bawah sebatang pohon ara, kemudian dia menyambut ajakan persahabatan Yesus, dan tabiat Yesus yang agung memenuhi sanubarinya, maka Zakheus berikrar dengan lantang, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Dari dua tokoh ini, kita pun mengetahui jelas, kekayaan materi adalah alat Tuhan jikalau kita dapat digunakan untuk memperkaya rohani kita. Yang kedua, kontradiksi sebaliknya. Kekayaan adalah alat setan untuk mengerdilkan iman. Ingat orang muda yang kaya. Ia seorang yang terhormat sebagai ahli Taurat. Reputasinya tinggi sebagai orang Farisi yang disegani. Populer sebagai pengacara yang jempolan. Justru terbabit dalam sifat cinta uang. Kita tahu bersama, saudara. Dan ketika Yesus memanggil dia agar menyerahkan hartanya untuk pelayanan lalu mengikut Yesus, dia memilih sebagaimana ayat hafalan kita sebutkan, akar kejahatan yaitu cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah ia menjadi menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan penyesalan yang tidak habis-habisnya seumur hidupnya
dan berbagai-bagai duka yang tak tersesalkan seumur hidup. Tawaran kehidupan kekal dicampakkannya saudara-saudara, dan kekayaan yang dia miliki digunakan setan menyeratnya, dan dalam kegelapan sehingga dia imannya menjadi kerdil. Nah, dengan kedua kontradiksi ini ada dua pertanyaan yang menjadi fokus diskusi kita. Pertanyaan pertama, saudaraku, adalah bagaimanakah kita menolong diri kita sendiri, menolong saudara-saudari kita anggota gereja, dan orang lain sesama kita, agar tidak silau terhadap uang, namun justru memiliki pandangan yang sehat, yaitu kekayaan materi menolong kita makin bertumbuh semakin kaya di dalam iman. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah yang gereja kita, jemaat IPH ini dapat gunakan, atau kelompok doa, care group kita masing-masing dapat gunakan, agar mereka, saudara-saudari kita yang memiliki materi berlimpah, mereka terlibat aktif menolong orang lain dan mewartakan Injil Yesus. Marilah kita mendiskusikannya, agar kita kaya di dalam rahmat-Nya. Tuhan memberkati.